Shalom, sahabat Suluh Kristiani. Bagi saudara yang gemar berbelanja, tentu sudah tidak asing dengan aplikasi jual beli online. Aplikasi yang tentu memudahkan saudara dalam berjualan maupun berbelanja tentunya. Kali ini kita akan mencoba mencermati jual beli online dari sudut pandang Alkitab atau sudut pandang orang Kristen. Bagaimana kita harus menyikapinya? Mari kita pelajari bersama. Jual beli sudah ada sejak dahulu kala, dalam bentuk tukar menukar barang atau sering disebut barter. Kemudian muncul uang sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi langsung, baik di pasar atau di toko. Di masa sekarang juga sudah ada uang dalam bentuk virtual yang memungkinkan orang berbelanja online tanpa uang cash. Jual beli online memang menawarkan banyak kemudahan bagi para penjual maupun pembeli. Penjual tidak perlu lagi memiliki bangunan toko atau etalase untuk penjual barang dagangannya. Pembeli juga tidak perlu repot-repot pergi ke toko atau ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Cukup dengan scroll layar HP dan ketak-ketik di aplikasi jual beli online, kemudian transfer uang, dan tinggal menunggu barang nanti akan diantarkan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah, mudah sekali. Tapi ada hal negatif yang bisa terjadi bila kita menggunakan aplikasi jual beli tanpa pengendalian diri dan hikmat bijaksana. Hal negatif itu diantaranya konsumerisme, yang membuat kita membeli barang hanya berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, atau malah sekedar ikut-ikutan tren. Di sisi lain, penjualan online juga dapat merugikan orang lain yang menerima barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan di aplikasi. Atau justru sebaliknya, pembeli tidak membayar barang yang sudah dipesannya. Lalu bagaimana kita akan menyikapi hal yang seperti ini? Supaya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, namun juga tetap bijaksana dalam bertindak. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Imamat 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Sebelum membahas tahun Yobel, kita perlu tahu apa itu tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun ke-7. Dalam Imamat 25 ayat 2 menyatakan adanya tahun perhentian bagi tanah setelah 6 tahun lamanya digarap. Orang Israel diminta tidak menaburi dan menggarap tanah ladang mereka. Sebaliknya, tanah itu dibiarkan begitu saja. Apa yang tumbuh di atasnya selama setahun itu boleh dipetik hasilnya oleh siapa saja yang membutuhkan. Sedangkan tahun Yobel adalah tahun ke-50. Setelah umat Israel 7 kali merayakan tahun Sabat. Jadi 7 kali 7 tahun, 49 tahun. Nah, di tahun yang ke-50 diadakan perayaan Yobel. Di tahun Yobel akan terjadi pembebasan di seluruh negeri. Apa saja yang dibebaskan? Yang pertama,
tanah dibebaskan dari penggarapan. Lalu masing-masing orang pulang ke tanah miliknya dan kaumnya. Yang kedua, kepemilikan tanah. Jika suatu kali ada seseorang yang menjual tanah warisannya dan tidak mampu menebusnya kembali, maka pada tahun Yobel, tanahnya dikembalikan menjadi miliknya. Imamat 25 ayat 28. Yang ketiga, yang dibebaskan yaitu para budak. Mereka yang jatuh miskin dan menjadi budak pada tahun ke-50 dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya sebagai orang merdeka. Imamat 25 ayat 40 sampai dengan 41. Intinya, dalam tahun Yobel terjadi keadilan dan pemerataan kepemilikan di antara umat Israel, di samping juga untuk mengekang kelobaan dan ketamakan. Jual beli dilandasi semangat untuk saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan satu sama lain. Dalam ayat 17, umat Israel juga diingatkan akan landasan utama dalam hidup mereka, yaitu takut akan Tuhan Allah. Maka segala sesuatu yang mereka lakukan, termasuk dalam jual beli tanah dan hasil panen, harus dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan. Rasa takut ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi membuat orang Israel segan dan hormat kepada Allah yang telah menuntun dan memerdekakan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Peringatan akan hal ini juga membuat orang Israel justru semakin menjaga relasi dalam hidup dengan sesamanya. Nah, belajar dari prinsip tahun Yobel dalam hidup orang Israel, kita pada saat ini perlu berhati-hati ketika melakukan transaksi jual beli online, baik sebagai penjual maupun pembeli, agar ada pengendalian diri saat membeli dengan menimbang kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Yang juga harus mengutamakan kejujuran serta tidak loba dan tamak saat jadi penjual. Sehingga relasi yang tercipta adalah relasi yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, dan bukan saling merugikan. Baik penjual maupun pembeli, kedua-duanya sama-sama diuntungkan, sama-sama terbantu tertolong dengan adanya jual beli online. Sebagai penutup, saya akan membacakan Amsal 30 ayat 8 yang kiranya juga bisa menjadi pedoman bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Amsal 30 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami semua diingatkan untuk senantiasa mengutamakan rasa takut akan Engkau yang menjadi dasar landasan bagi kehidupan kami, terkhusus ketika kami mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dalam jual beli. Biarlah kami semua dengan hikmat daripada-Mu boleh menempatkan diri sebaik mungkin, baik sebagai pembeli maupun penjual. Kami masing-masing berusaha untuk saling menguntungkan satu dengan yang lain. Biarlah relasi kami terjalin baik dalam upaya untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian tadi ulasan singkat mengenai jual beli online yang dilihat dari sudut pandang Alkitab. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan di mana kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menanggapi perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.